Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Yang pertama tentu kita bersyukur luar biasa, tak terhingga syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah program MTQ online ini masih eksis, masih bertahan sampai sekarang walaupun sempat down, sempat menurun, tapi Alhamdulillah dari mulai 2015 hingga saat ini Allah berikan izin bertahan. Yang pertama tentu kami berikan apresiasi yang tinggi-tingginya untuk para asatidz dan ustadzat, para musyrif dan musyrifah atas dedikasi waktu yang akan diberikan nanti ya kepada teman-teman semuanya. Kemudian berikutnya adalah apresiasi kami haturkan jazakumullahu khairan untuk para asatidz, ustadzat, para ikhwah sekalian, para peserta atas kehadiran antum pada pertemuan online pada malam hari ini. Jadi kami haturkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan. Cara menjadi manusia terbaik itu banyak sekali. Banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan cara menjadi manusia terbaik ini. Salah satu yang kami rasakan paling mudah adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Cara menjadi manusia terbaik menurut hadis ini ada dua. Yang pertama kita belajar Quran, yang kedua kita ngajar Al-Quran. Kita jadi guru ngaji. Nah, hadis ini kemudian yang menjadikan motivasi utama seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, salah seorang di antara murid Utsman bin Affan yang dikirim langsung ke Kufah untuk membawa mushaf dan kemudian mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Gara-gara hadis tadi, Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami kemudian duduk mengajarkan Al-Qur'an di Masjid Kufah itu selama 40 tahun. Maka dengan kegigihan beliau itulah salah satu sebabnya tentunya atas izin Allah SWT kita saat ini kemudian menikmati keindahan daripada bacaan daripada muridnya yaitu Al-Imam riwayat Imam Hafs an Asim rahimahullah taala. Motivasi didirikannya MTQ untuk apa gitu. Jadi MTQ ini dulu didirikan yang pertama berdasarkan hadis tadi supaya kita menjadi manusia terbaik. Yang kedua timbul awalnya dari keresahan. Kami melihat dulu di tahun 2015 itu walaupun belum semarak sekarang program online atau sejenisnya, tapi dulu namanya tahfizul Quran, daurah sekian hari itu sudah sangat merebak waktu itu. Tapi kita perhatikan banyak di antara para penghafal Quran ini yang hafal Quran bahkan tidak sedikit yang kemudian 30 juz hafalannya tapi bacaannya sangat memprihatinkan. Maka dengan keresahan inilah kemudian kita mencoba membuka program MTQ online ini. Walaupun ya tidak akan banyak berpengaruh gitu, tapi paling tidak ada sedikit usaha kita. Kemudian berikutnya berawal juga daripada keresahan merebaknya jual beli sanad. Bayar sekian juta, baca walaupun seperti apa kualitas bacaannya, yang penting bayar akhirnya mendapatkan ijazah sanad riwayat sekian-sekian, bahkan ada yang riwayat sab'ah, riwayat asyarah. Ini na'udzubillah. Kemudian tentu yang paling penting adalah agar ada wadah bagi kita-kita yang sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, 40, bahkan 60, 70 tahun, tapi baru sadar bahwa ternyata ngafal Quran itu penting gitu. Tapi mau nyantri nggak bisa. Kesibukan pekerjaan, kesibukan ngurus anak, dan seterusnya. Maka salah satu opsinya adalah mengikuti program online. Maka mudah-mudahan MTQ ini menjadi salah satu opsi kita. Baik, di antara agenda kita malam hari ini adalah pembahasan SOP, ya, standar operasional, prosedur atau mekanisme aturan yang ada di program kita ini, MTQ online. Nanti filenya insya Allah akan dibagikan juga di grup ya. Sebagai pendahuluan, kita kenalan dulu dengan program kita. Program ini dulu di awal ketika baru didirikan itu disebut dengan Ma'had Tahfiz Quran Online, MTQ. Tapi kemudian
tahun ini kita rubah namanya menjadi Mulazamah Tahfiz Al-Quran Online. Nah, ini awalnya dibentuk tanggal 17 Dzulqa'dah 1436 atau bertepatan dengan 1 September 2015. Kira-kira berapa tahun lalu itu ya? 11 tahun yang lalu ya. Kira-kira segitu. Jadi alhamdulillah ini kami bentuk bertiga dulu, kami sendiri, kemudian dengan istri, kemudian dengan Ustadz Ardinata, domisili Jakarta. Alhamdulillah saat ini beliau menjadi musyrif juga di MTQ kita. Nah, saat ini MTQ ini berada di bawah naungan pondok yang kami bina, itu Pondok Pesantren Khadimul Quran yang berlokasi berdomisili di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian, apa visinya? Apa nilai utama yang kita bangun daripada program MTQ ini? Program ini berkomitmen untuk mencetak generasi penghafal Quran yang beradab dan berkualitas. Banyak penghafal Quran ini yang berkualitas tapi tidak beradab. Atau sebaliknya, adab luar biasa tapi kualitas hafalan dan bacaannya kurang. Maka kita mencoba untuk melahirkan dua ini. Bagaimana kita sebagai penghafal Quran yang beradab, berakhlak, tapi juga berkualitas baik secara bacaan maupun secara hafalan. Maka kita mengutamakan yang pertama adalah adab. Ya, adab. Walaupun kita program online, ikhwas sekalian, karena banyak di antara kaum muslimin ini yang ikut program online tapi tidak menjaga adab. Adab kepada siapa? Adab kepada pembimbing di musyrif di kelas nanti. Adab kepada admin yang membantu administrasi kita. Bahkan adab kepada sesama peserta, sesama santri online. Walaupun kita tidak tatap muka langsung offline, tapi tetap kita harus menjaga adabnya gitu. Ya, jangan mentang-mentang nggak ketemu langsung tapi akhirnya semaunya begitu. Ini adab harus kita jaga. Yang kedua, integritas. Apa integritas itu? Kita jaga kedisiplinan kita. Begitu juga kejujuran dalam setiap setoran. Nah, ini. Dulu tidak sedikit yang baru ketahuan ya, setelah dia setoran sekian surah, ternyata selama dia setoran di grup itu dia baca dari tilawah. Wallahu alam, apakah dia nggak tahu atau bagaimana? Dikiranya ini sekedar baca kemudian setor di grup. Enggak, ini program tahfiz. Namanya tahfiz ya hafalan. Jadi disetorkan di grup nanti adalah hafalan. Dan masing-masing di antara kita hendaknya bersikap jujur ya. Jangan sampai kita baca malah gitu. Nanti rugi sendiri kita. Karena nanti akan ada ujian. Di ujian itu nanti sebagai penentu apakah kita selama setoran itu serius, jujur atau bagaimana. Kemudian ada semangat ukhuwah juga, persaudaraan ya. Maka untuk membangun ini kita perlu membangun komunikasi yang santun, adab ya, saling mengingatkan nanti kalau ada di antara sesama peserta itu yang kemudian semangatnya turun atau misalnya menghilang berapa hari nggak setoran, maka kita saling mengingatkan. Nah, kita saling menyemangati ya. Karena ini walaupun online tapi kita anggap sebagai sebuah komunitas yang mudah-mudahan Allah berikan keridhoannya. Baik, berikutnya pendahuluan. Apa yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai program ini? Nah, setiap peserta itu wajib yang pertama Pak, ini paling penting, mengikhlaskan niat. Imam Malik pernah mengatakan, maka nalillah yabqa. Sesuatu yang diniatkan karena Allah itu pasti akan kekal, pasti akan bertahan. Walaupun ini program online, kalau kita nggak ikhlas, ya, Bapak sekalian, para ikhwas sekalian, susah kita bertahan. Susah kita bertahan. Ya, itu kekurangan program online itu di situ tuh. Karena tidak bertemu langsung, jadi interaksi itu kan menjadi kurang. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah kita bertahan. Kemudian harus ada tekad yang kuat. Harus ada azam, tekad yang kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tekadnya itu betul-betul harus kuat. Nah, maka Allah SWT mengatakan sebagaimana ayat yang dibaca oleh Qori tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh bertekad di jalan kami. Nah, ini menghafal Quran termasuk di jalan kami, di jalan Allah SWT. Maka kami akan lanahdiyannahum subulana. Kami akan tampakkan, akan berikan jalan keluarnya. Nah, maka kita bertekad supaya ya kalaupun kita ditakdirkan, kita diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan tidak mampu, tidak khotam Al-Quran secara hafalan, paling tidak kita sudah ada ikhtiar, kita sudah ada usaha. Jadi yang kita dituntut itu adalah ikhtiar kita, bukan hasilnya nanti. Kemudian, ini juga penting, hendaknya kita mengalokasikan waktu khusus. Walaupun ini program online, di sela-sela kesibukan kita, jangan berikan waktu sisa-sisa, ikhwas kalian. Maka nanti diberikan waktu, batasan waktu untuk setoran. Nah, misalnya kalau setoran harian, batasannya itu jam 6 sore. Kenapa bukan jam 8 malam, 10 malam? Supaya kita tidak berikan MTQ ini, program ini, waktu sisa.
Nah, ada juga banyak juga peserta itu yang berikan yang setorannya itu di waktu-waktu mepet. Ya, ini biasanya bapak-bapak nih ya. Karena ya kesibukan kita mungkin. Ya. Tapi Masya Allah, ada banyak juga yang mengutamakan MTQ sebelum aktivitas yang lain. Misalnya ada yang sebagai pegawai negeri, sebagai guru. Sebelum berangkat kerja, dia setoran dulu. Ada yang setoran sebelum subuh, ada yang setelah subuh. Nah ini, kita utamakan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan begitu, ketika kita mengawali aktivitas kita dengan Al-Quran, insya Allah berikan keberkahan. Jadi betul-betul waktunya itu kita perhatikan. Jangan berikan waktu sisa-sisa. Pikirannya juga. Ya, kemudian harus mendapatkan dukungan dari keluarga. Ini penting. Nah, ini penting keluarga apa? Keluarga harus tahu gitu, harus dukung. Kalau kita yang sudah berumah tangga, paling tidak pasangan kita tahu. Apalagi, alhamdulillah banyak di antara peserta ini yang kemudian mengajak keluarganya, mengajak pasangannya, mengajak anaknya, masya Allah. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang paling penting juga bersabar. Nanti kita dapat koreksian nanti dari muslim kita, muslimah kita di kelas. Sabar, jangan protes. Nah, jangan protes. Apalagi membandingkan. Oh kemarin sama Ustadz Fulan, sama Ustadzah Fulan, nah nggak ada koreksian kok. Sekarang dikoreksi gitu. Apalagi kita yang sekarang sudah ngajar tuh. Oh masa guru dikoreksi? Ah gitu kan. Apalagi melihat muslimahnya lebih muda misalnya. Ah ini hati-hati. Nah, ini hati-hati. Jadi kita masuk ke sebuah program, kita ikuti sistemnya, kita masuk tuh dalam keadaan kosong. Ibarat kalau gelas kosong, itu akan bisa diisi air. Kalau kita dalam kondisi kosong, maka ilmu akan mudah masuk. Seperti itu. Sabar. Dapat koreksian sabar. Belum juga bisa ketika latihan tahsin misalnya hurufnya belum fasih, dikoreksi lagi, sabar ngulang, sabar latihan dan seterusnya. Nah, ketika nanti akan meroja, hafalannya hilang misalnya, begitu akan ujian, sabar lagi meroja, sabar mengulangi. Sabar. Kemudian istiqamah, sabar nggak cukup kalau nggak istiqamah. Istiqomah itu yang paling penting. Walaupun satu ayat misalnya teman-teman yang lulus di kelas A misalnya, setorannya cuma satu ayat per hari, nggak apa-apa, sabar istiqomah. Lama-lama nanti insya Allah jadi 100 ayat, jadi sekian ayat. Nah, kemudian ini perlu kita ketahui karena banyak pertanyaan kan. Jadi di MTQ ini kita ada dua kelas. Kelas itu ditentukan berdasarkan kemampuan bacaan peserta, berdasarkan hasil tes masuk. Ada dua kelas. Yang pertama kelas A. Kelas A ini kelas pemula. Nah, bukan seperti akreditasi itu bukan. Jadi kelas A itu adalah kelas pemula. Ini diperuntukkan bagi kita yang baru memulai atau masih memerlukan bimbingan dasar dalam hal bacaan. Misalnya huruf-hurufnya masih tertukar. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih perlu bimbingan. Nah, ini di kelas A tempatnya. Kemudian kalau sudah lumayan bagus bacaannya, maka lulusnya di kelas B itu. Kelas B ini kelas standar kita. Ya ini sudah mulai apa namanya, huruf-hurufnya udah mulai bagus walaupun belum fasih. Kalau misalnya masih ada tajwid yang masih kurang, itu lulusnya di kelas B itu. Nah, kemudian perbedaannya di mana saja nanti kita lihat ya. Apa saja bedanya antara kelas A dan kelas B selain dari sisi hasil tes tadi. Nanti kita lihat penjelasannya. Kemudian kalender akademik. Nah, MTQ ini kita buka dalam 1 tahun Hijriah itu 4. Ya, ada 4 periode, dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama itu bulan Muharram sampai bulan Rabiul Awal. Periode keduanya Rabiul Akhir sampai Jumadil Akhir. Kemudian periode 3 Rajab sampai Ramadan. Periode 4 Syawal sampai Dzulhijjah. Maka saat ini kita sedang berada di periode yang keempat. Walaupun sistem periode ini baru dibuka sekarang. Nah, jadi setiap satu periode itu kita jalani selama 3 bulan Hijriah. Nah, nanti pendaftaran barunya itu akan dibuka setiap akhir periode atau awal periode berikutnya. Misalnya untuk pendaftaran berikutnya kapan dibukanya? Di awal periode pertama bulan Muharram. Nah, itu siapa tahu ada keluarga kita yang bertanya nanti misalnya. Begitu juga kalau ada peserta nih yang misalnya kena DO, drop out, keluar atau mengundurkan diri, kemudian ingin lagi bergabung, maka dia akan bisa bergabung di awal periode seperti itu. Nah, kemudian ada namanya minggu tenang. Minggu tenang ini kapan? Minggu tenang ini adalah 1 pekan sebelum periode berakhir. Misalnya periode sekarang, periode 4 ini, maka nanti ada periode tenang, minggu tenang istilahnya, di minggu terakhir Dzulhijjah. Minggu terakhir bulan Dzulhijjah. Untuk apa? Di situ nanti kita gunakan untuk murojaah mandiri. Nah, jadi ziyadah setoran hafalan barunya ditiadakan, diliburkan dulu. Jadi peserta diberikan waktu 1 pekan untuk murojaah mengulangi semua hafalan yang sudah didapatkan selama dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Untuk apa? Untuk mengikuti ujian akhir periode. Jadi di setiap periode itu nanti ada ujian akhirnya. Nah, seperti itu. Yang diujikan apa saja tadi? Yang diujikan adalah hafalan yang didapatkan selama periode berjalan. Jadi bukan semua hafalan. Misalnya selama dia bergabung MTQ, dia dapat hafalan 5 juz. Tapi yang didapatkan selama 3 bulan atau satu periode hanya misalnya 1 juz. Maka yang diujikan adalah 1 juz itu saja. Seperti itu. Jadi ada ujian namanya ujian akhir periode. Ini tujuannya untuk menjaga. Tujuannya untuk menjaga hafalan dan untuk mengikat hafalan yang sudah kita dapat selama satu periode itu. Kemudian berikutnya, masalah libur ini ya. Liburnya kapan saja? Yang pertama ada namanya libur antar periode. Nah, gitu. Jadi setelah ujian akhir periode, di situ ada libur 1 pekan. Untuk apa? Untuk memberikan waktu kepada teman-teman di luar MTQ, siapa tahu ada yang mau mendaftar sebagai peserta baru. Nah, di situ semua prosesnya dijalankan tuh. Seperti yang teman-teman peserta baru jalankan selama 1 pekan ini. Kemudian ada libur Idul Fitri. Idul Fitri ini biasanya kita mulai 10 hari sebelum 1 Syawal atau tanggal 20 Ramadan. Nah, dari situ sudah mulai libur, semua kegiatan MTQ online diliburkan, baik itu ziyadah ataupun murojaahnya. Sampai tanggal 7 Syawal biasanya itu. 8 Syawal aktif lagi. Kemudian ada lagi libur Idul Adha. Kapan dimulai? Ini liburannya selama 5 hari. Dimulai dari 9 Dzulhijjah, yaitu untuk puasa hari Arafah. Kemudian hari lebarannya, kemudian 3 hari tasyrik. Nah, ini 5 hari libur Idul Adha. Nah, selama masa libur memang tidak ada kegiatan. Tapi hendaknya wajib bagi kita masing-masing untuk menjaga hafalan secara mandiri. Walaupun kita libur, jangan murojaah mandirinya libur, itu jangan. Gitu. Baik, kemudian sekarang kita masuk ke mekanisme setoran harian. Nah, ini setoran harian insyaallah ta'ala akan teman-teman jalani mulai besok, ya, mulai Senin besok. Nah, jadwalnya untuk setoran itu dimulai dari hari Senin sampai Jumat. Jadi 5 kali, 5 hari dalam 1 pekan. Nah, rentang waktunya dimulai dari jam 12 malam. Nah, jam 12 malam itu sudah boleh setoran. Siapa tahu nih ada yang nggak sabar. Biasanya kalau peserta baru begitu, lagi semangatnya akan begitu ditunggu jam 12. Begitu jam 12 lebih 1 menit, langsung setoran. Woy, semangat luar biasa. Mudah-mudahan semangat terjaga sampai akhir hayat kan begitu. Nah, dimulai dari jam 12 malam. Sampai kapan? Sampai jam 6 sore. Nah, jadi kita batasi sampai jam 6 sore saja. Nah, ini sudah cukup insyaallah ta'ala. Sudah cukup. Makanya kita yang punya kesibukan sampai sore misalnya, maka kita utamakan, kita berikan waktu khusus untuk Al-Quran sebelum kita memulai aktivitas kita. Oke. Nah, kemudian targetnya berapa? Ini pembeda antara kelas A dan kelas B juga. Kalau untuk teman-teman yang berada di kelas A, maksimal 1 ayat atau 1 baris per hari. Oke. Tergantung mana yang lebih dahulu tercapai. Maksudnya begini, misalnya ketika kita setoran, ayatnya kan misalnya panjang tuh. Ada 1 ayat yang panjangnya misal sampai 5 baris. Maka cukup yang disetorkan adalah 1 baris. Gitu. Itu maksudnya tergantung mana yang lebih dahulu tercapai. Kalau 1 ayat sudah tercapai dulu, maka 1 ayat. Kalau ayatnya panjang, berarti 1 baris. Nah, itu. Seperti itu ya. Kenapa dibatasi? Ya kan? Kenapa kok anak kan pengennya khotam cepet gitu. Kenapa kok cuma 1 ayat? Nah, kelas A ini kan ditargetkan memang untuk teman-teman yang bacaannya masih banyak perbaikan, masih banyak perlu diperbaiki. Maka fokus utama daripada kelas A ini adalah tahsin sebenarnya. Fokus utamanya di tahsin, di perbaikan bacaan. Kalau bisa dibilang 70% fokusnya kelas A itu di tahsin. Nah, 30%-nya lah hafalan, seperti itu. Jadi sambil tahsin sambil ngafal supaya dapat dua-duanya, seperti itu. Makanya dimaksimalkan hanya 1 ayat doang, nggak boleh lebih, ya, 1 baris atau 1 ayat. Kemudian kalau untuk kelas B bagaimana? Nah, kelas B ini karena bacaannya sudah mulai bagus, maka dia boleh setoran minimal 1 ayat dan maksimal 10 ayat atau 10 baris, tergantung mana yang tercapai duluan. Misalnya ayatnya panjang, maka barisnya dihitung, seperti itu. Boleh nggak kurang dari 10 ayat? Boleh, makanya dikatakan minimal 1 ayat. Minimal 1 ayat, maksimal 10 ayat. Nggak boleh lebih daripada 10 ayat atau 10 baris per hari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kabar gembira ini ya. Ini baru kami berlakukan sekarang ini. Dulu-dulu nggak. Bagi teman-teman atau ikhwah atau ustaz-ustaz sekalian yang sudah punya hafalan di luar MTQ, lebih dari 1 juz. Ini kemarin anak perhatikan data itu, ada yang alhamdulillah sudah punya hafalan 10 juz, 19 juz, 20 sekian ya. Bahkan ada sudah khotam itu malah. Nah, teman-teman yang sudah punya hafalan di luar program, ini khusus untuk yang kelas B tapi ya. Mohon maaf untuk yang kelas A belum.
Nah, oke. Bagi teman-teman di kelas B yang sudah punya hafalan di luar MTQ, 1 juz ke atas, 1 juz ke atas, maka boleh dia melanjutkan setoran. Nah, diperbolehkan melanjutkan setoran ke juz berikutnya. Misalnya dia di luar MTQ pernah hafal juz 21 sampai 30, berarti dia punya hafalan 10 juz. Nah, boleh dia melanjutkan setorannya ke juz 20. Apa syaratnya? Dengan syarat wajib lulus ujian kenaikan juz bersama kami nanti. Nah, gitu. Misalnya setoran dimulai besok nih. Nah, boleh diagendakan. Minta waktu persiapan misalnya. Ana waktu persiapan 1 pekan untuk mempersiapkan ujian 10 juz misalnya. Boleh, silahkan. Atau ujiannya dicicil 1 juz hari setiap hari boleh. Nah, seperti itu. Boleh juga ngulang. Jadi terserah ya. Ini apa namanya, kami berikan peluang saja supaya kan sayang gitu. Di luar MTQ sudah punya hafalan 10 juz tapi ternyata begitu masuk MTQ harus ulang pula setorannya dari juz amma gitu kan, kelamaan nanti itu. Kelamaan. Apalagi yang sudah bacanya bagus. Seperti itu ya. Ini kesempatan nih sebenarnya. Nah, supaya segera khotam. Nah, untuk alur setorannya sekarang. Alur setorannya kita mulai dari juz 30. Dari surah apa? Dari surah An-Nas ya. Kenapa bukan dari surah An-Naba? Karena yang pertama, surah An-Nas dan seterusnya itu kan pendek-pendek. Kemudian yang kedua, jumlah surahnya lebih banyak. Ini berpengaruh ke psikologi, berpengaruh ke mental kita. Kita kalau sudah mampu menghafalkan itu di juz 30 itu kan jumlah surahnya 37 surah. Kalau kita mulai dari An-Naba itu kelamaan, untuk mencapai 1 surahnya kelamaan. Tapi kalau kita mulai dari An-Nas, itu kita baru setoran misalnya 3 halaman itu sudah dapat 9 surah itu sudah. Itu berpengaruh ke psikologi. Wow, 9 surah aja anak mampu ngafal, apalagi surah-surah berikutnya. Gitu. Makanya kita mulai dari surah An-Nas. Nah, sampai nanti juz 26. Jadi, untuk alur pertama, setorannya adalah dimulai dari 5 juz terakhir. 30, 29, 28, 27, 26. Nah, setelah selesai 26, kemudian diujikan hafalannya 5 juz itu, baru diberikan pilihan. Boleh dia mulai lagi dari juz 1, 2, dan seterusnya sampai 25, atau boleh juga melanjutkan dari belakang, 25, 24, dan seterusnya. Seperti itu ya, tergantung nanti pesertanya, silakan dipertimbangkan. Kemudian ada mungkin pertanyaan, apakah mungkin yang kelas A ini naik ke kelas B? Nah, kan gitu. Sangat mungkin, dan itu sudah sering terjadi. Bahkan ada di antara teman-teman yang sekarang misalnya udah sebagai musyrif, ya, sebagai musyrif, apakah musyrif di MTQ atau musyrif di luar, dulu awalnya kelas A ketika masuk. Tapi karena dia serius, dibimbing, sabar, dia belajar latihan bertahun-tahun, alhamdulillah naik ke kelas B. Jadi ada nanti musyrif akan mengajukan, kalau ada di antara teman-teman di kelas A ini misalnya bacaannya sudah mulai banyak perkembangannya, nanti akan diajukan oleh musyrif kelasnya untuk diujikan. Nah, setelah kita uji nanti ternyata bagus bacanya, boleh dia pindah ke kelas B. Seperti itu, ya. Nah, kemarin ada yang nanya tuh, apa bedanya tuh ada kelas A1, 1A, 2A, 3A kan begitu. Apakah nanti kelas 1A naik ke kelas 2A gitu? Enggak. Itu hanya pengelompokan kelas saja. Nah, karena satu kelas itu maksimal 10 orang, seperti itu ya. Kelasnya cuma 2, A sama B. Seperti itu. Jadi, teman-teman yang sekarang lulus di kelas A jangan berkecil hati ya. Terus saja bersabar. Masalah waktu aja, masalah waktu. Ada yang baru 1 bulan sudah naik kelas B, ada. Nah, dan itu tidak menutup kemungkinan. Jadi, kami sering menasihati teman-teman yang baru menghafal, yang pelan-pelan itu, bukan masalah kapan kita mulai menghafal, tapi kapan kita mulai sungguh-sungguh, seperti itu. Ada orang yang ngafalnya sudah bertahun-tahun tapi nggak selesai, gitu. Ada yang baru ngafal kemarin tapi cepat, seperti itu. Baik, kemudian lanjut ini. Nah, setoran itu nanti wajib menggunakan voice note. Voice note itu langsung di Telegram, ya. Jadi nggak boleh kemudian teman-teman merekam di luar atau pakai aplikasi rekaman bawaan HP, kemudian dikirimkan, di forward ke grup gitu nggak boleh. Tapi langsung pakai voice note di Telegram. Afwan, kok Telegram sih? Afwan, salah ini. WhatsApp maksudnya. WA maksudnya. Di WA, di WhatsApp. Mohon maaf, ini masih Telegram karena dulunya di Telegram ini. Jadi langsung menggunakan voice note di WhatsApp seperti itu. Nah, kemudian setelah ini alur setorannya seperti itu ya, terutama untuk teman-teman yang baru bergabung mohon diperhatikan ya. Jadi ketika akan mulai setoran, silakan buka grup. Jangan setorannya di grup diskusi. Karena kalau peserta baru tuh agak lucu-lucu kelakuannya itu ya. Ada yang setoran di grup diskusi, macam-macam gitu. Jadi setorannya bukan di grup diskusi. Grup diskusi itu untuk grup kita silaturahim, grup kita bertanya tentang tajwid dan seterusnya. Tapi kalau grup setoran itu grup yang ada 1A, 3A dan seterusnya. Itu grup setorannya. Buka grupnya,
pencet kemudian icon voice note, icon mic di pojok kiri bawah. Nah, kalau sekarang kita sudah pada paham lah. Nah, setelah mengirimkan bacaan, disimak dulu. Ya kan, disimak dulu. Nanti kadang banyak salahnya tuh. Nah, tapi kalau mau lebih bagus lagi, kita sudah punya pasangan, minta pasangannya yang simak. Atau kalau enggak, kita rekam dulu, baru kita dengar. Kalau sudah bagus, sudah pas, sudah benar, baru kita setorkan ke grup. Seperti itu. Nah, setelah terkirim, jangan lupa menyertakan caption. Ada captionnya. Apa formatnya? Ada nama, surah, ayat. Nah, misalnya namanya Muhammad, surah yang diserukan An-Nas, ayat 1 sampai 6. Seperti itu. Ya, jangan lupa itu. Kenapa? Karena kalau nggak ada captionnya, yang ada hanya rekaman doang, itu nanti muslimnya bingung. Ya kan? Muslimnya bingung, ini surah apa yang diserukan begitu. Jadi jangan lupa menyertakan caption. Kemudian berikutnya, peserta tidak diperkenankan lanjut ke ayat berikutnya sebelum mendapatkan verifikasi dan izin dari muslim. Nanti dikasih simbol checklist seperti ini. Nah, kalau sudah disimak musrib, dikoreksi, kemudian diberikan simbol checklist, itu tanda bahwa musrib sudah memberikan kepada kita izin untuk melanjutkan setoran ke surah atau ayat berikutnya. Nah, kalau enggak, jangan dulu lanjut. Seperti itu. Baik. Nah, ini sedikit tambahan ya. Nanti musrif itu akan mengoreksi batasnya jam 10 malam. Jam 10 malam batasnya. Nah, maka nanti ada peserta punya kesempatan lagi untuk apakah untuk memperbaiki atau untuk setoran berikutnya besok. Nah, kemudian berikutnya masalah murojaah dan ujian. Murojaah kita ada 2 ya. Murojaah kita ada 2. Dan ini baru diadakan sekarang. Kalau dulu itu hanya murojaah pekanan. Nah, sekarang ada murojaah harian, ada murojaah pekanan. Nah, kenapa kita perlu adakan murojaah harian ini setiap hari? Karena murojaah itu jauh lebih penting daripada ziyadah, daripada setoran. Jangan kita semangat ziyadah tapi murojaahnya malas, itu hilang itu hafalannya nanti. Maka ada murojaah harian. Murojaah harian ini dilakukan secara mandiri, sendiri-sendiri. Bukan disetorkan di grup ya, bukan disetorkan ke pasangan, bukan, tapi dilakukan secara mandiri. Silakan teman-teman murojaahnya di waktu sholat, lagi bekerja, lagi diangkut, terserah. Pokoknya dilakukan secara mandiri. Targetnya nanti ditentukan oleh musrif. Nah, dari itu target tiap orang beda-beda, tergantung jumlah hafalannya. Semakin banyak jumlah hafalannya, semakin banyak pula target murojaah hariannya. Nah, yang perlu dilakukan setelah murojaah itu adalah melaporkan ke grup. Ya, wajib dilaporkan ke grup. Kapan? Maksimal atau paling lambat jam 10 malam. Nah, kalau setoran itu paling lambat jam 6 sore. Tapi kalau murojaah paling lambat jam 10 malam. Seperti itu. Ini cara kita untuk membantu teman-teman semuanya supaya kita berusaha istiqomah murojaah. Supaya nggak kerja 2 kali kita. Kerja 2 kali. Capeknya murojaah itu kalau kita nggak murojaah harian. Begitu kita akan ujian, waduh, itu hafalan hilang semua. Capek teman-teman ya. Makanya kita bantu. Nah, kemudian target murojaahnya apa saja nanti? Murojaah harian itu nanti gabungan antara qorib dan bait. Qorib itu apa? Qorib itu hafalan baru yang sedang diproses. Misalnya kita sedang setoran di juz 29 misalnya. Maka hafalan yang ada di juz 29 itu disebut dengan murojaah qorib. Ya. Nah, yang baitnya yang mana? Yang baitnya yang sudah diujikan. Berarti kalau kita sedang setoran juz 29, baitnya itu juz 30. Seperti itu. Nah, nanti disesuaikan dengan targetnya. Kemudian berikutnya murojaah pekanan. Nah, setorannya kan dari Senin sampai Jumat. Nah, khusus Sabtu dan Ahad kita ada kegiatan murojaah pekanan. Dimulai dari hari Sabtu jam 12 malam sampai Ahad jam 6 sore. Jadi diberikan waktu 2 hari. Kenapa diberikan waktu agak longgar? Supaya ada waktu kita untuk libur. Ya, ziyadah itu memang harus boleh libur. Kalau kata guru-guru kita itu ziyadah atau menambah hafalan baru boleh libur. Yang nggak boleh libur itu murojaah. Nah, bagaimana teknisnya? Murojaah pekanan ini dilakukan kepada pasangan, ya. Nanti ngirimnya kemana? Tetap rekaman murojaahnya itu dikirimkan ke grup, dikirimkannya ke grup. Nah, gitu. Nanti disimak oleh pasangan. Jadi walaupun dikirimkannya ke grup, bukan disimak oleh muslim, tapi disimak oleh pasangan. Nah, kemudian selain kita wajib murojaah pekanan, kita juga wajib menyimak setoran pasangan kita. Itu nanti muslim akan membagi pasangannya nanti. Tujuannya apa? Untuk melatih kita menjadi guru pelan-pelan gitu. Walaupun kita belum menjadi guru dengan jumlah yang banyak, paling tidak kita menjadi guru bagi pasangan kita. Jadi kalau ada koreksian dari pasangan kita, kita berusaha untuk mengoreksi. Nah,
Untuk masalah menyimak ini nanti waktunya paling lambat hari Senin jam 12 siang. Nah, gitu. Setorannya, murojaahnya maksimal paling lambat hari Ahad jam 6 sore. Adapun bagi kita menyimak setoran pasangan itu paling lambat keesokan harinya, hari Senin jam 12 siang. Seperti itu. Nanti insya Allah mudah ya. Awal-awal aja yang repot ini. Tapi udah berjalan insya Allah mudah. Kemudian masalah ujian sekarang. Ujian di MTQ ini itu dilakukan bersama kami nanti ya. Bersama kami yang ikhwan, yang akhwatnya sama Ustazah Muazzam. Itu dilakukan melalui media telepon atau WhatsApp call. Nanti mana yang lebih mudah. Kalau jaringan sedang bermasalah, bisa lewat telepon biasa. Nah, ada perbedaan antara kelas A dan kelas B. Kalau teman-teman di kelas A nanti, ujiannya itu setiap setengah juz. Setiap setengah juz. Misalnya, sudah store, kalau juz 30 nih, misalnya dari An-Nas sampai Al-Ghasyiyah. Kalau sudah hafalannya mencapai Al-Ghasyiyah, maka yang kelas A nanti akan diujikan seluruh hafalan itu. Seperti itu. Kenapa per setengah juz? Karena menuju ke sana kan pelan itu, lambat gitu, lama. Maka diujikan per setengah juz. Nah, kalau yang kelas B, ujiannya per 1 juz dan 5 juz beserta kelipatannya. Berarti 1 juz, 1 juz, 1 juz, 5 juz. 6 juz ke-6, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 10 juz. Seperti itu. Nah, 5 juz dan kelipatannya. Nah, nanti ujiannya seperti apa? Bukan tasmi ya. Kalau di pondok kan yang offline itu kan tasmi. Langsung setoran kayak duduk 1 juz. Tapi kalau online enggak. Ya, online itu enggak. Cukup nanti melanjutkan potongan ayat saja. Paling soalnya kalau ujian 1 juz itu soalnya cuma 3 ya, melanjutkan potongan ayat. Insya Allah mudah. Nah, nanti bagi teman-teman yang lulus nanti akan diterbitkan sertifikat resmi ya, ini sebagai izin untuk melanjutkan ke juz berikutnya, seperti itu. Berikutnya masalah kedisiplinan dan sanksi. Jadi walaupun kita program online tapi kita ada disiplin supaya kita tidak semaunya ya, karena banyak orang di luar sana yang terhalang untuk masuk ke program ini ya karena terlambat tadi. Makanya kita yang sudah diberikan kesempatan masuk bergabung, ya mari kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Nah, ada ketentuan absensi. Yang pertama, setoran yang dilakukan di luar waktu. Tadi kan setorannya dari jam 12 malam sampai jam 6 sore. Berarti kalau ada orang yang setorannya sebelum itu, nah gitu kan terlalu rajin. Atau setelah itu jam setengah 7 malam itu atau jam 8 malam itu, maka tidak dianggap ya, dianggap tidak sah. Dianggap tidak setoran seperti itu. Ya, nanti mungkin akan ditutup grupnya oleh muslim nanti itu kalau sudah lewat jam 6 sore. Nah, kemudian ini masalah izin sekarang ya, masalah izin. Izin tidak setoran maksudnya ini hanya diberikan melalui korlas. Korlas itu ketua kelas istilahnya, koordinator kelas, nanti setiap grupnya ada. Atau admin pada rentang waktu setoran. Jika terdapat uzur syar'i, misalnya kita sakit atau safar begitu. Maka izinnya ini di waktu setoran. Maksudnya begini, misalnya hari Senin besok, kita ada halangan. Jangan halangannya disampaikan jam 8 malam. Ya. Oh, mohon maaf, seharian sibuk gitu. Itu nggak dianggap itu. Setorannya harus pada rentang waktu setoran. Jadi sebelum jam 6 sore harus sudah disampaikan uzur tersebut. Baru dianggap sebagai izin. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana dengan kendala teknis seperti lupa setoran? Ya kan banyak tuh. Wah, lupa setoran, sibuk misalnya. Atau tertidurnya dari kapan gitu kan. Atau kehabisan kuota, atau safar gitu. Dalam kota ini, safar dalam kota. Maka ini tidak dianggap sebagai uzur syar'i. Ya, mohon maafin ya. Jadi kelupaan, ketiduran, kehabisan kuota, atau safar dalam kota, itu tidak dianggap sebagai uzur syar'i. Berarti kalau sakit, safar luar kota, apalagi haji atau umroh, itu bisa dianggap sebagai uzur syar'i. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi semuanya. Ini bukan tujuannya untuk mengekang atau enggak, supaya kita tidak bermudah-mudahan, supaya kita betul-betul sungguh-sungguh. Nah, namanya disiplin ada sanksinya tentu ya, ada sanksinya. Apa sanksinya? Sanksi nanti akan dikeluarkan dari program. Kapan? Yang pertama, kalau alfa tidak setoran sebanyak 3 kali dalam 1 bulan hijriah. Ya, dalam 1 bulan hijriah. Jadi hitungnya itu 1 bulan hijriah. Kalau sebanyak 3 kali, baik berurutan atau tidak berurutan, maka nanti akan dikeluarkan dari program. Kemudian, kalau izin bagaimana? Kalau izin itu batasnya 15 kali dalam 1 bulan ya. 15 kali. Jadi kalau masih 14 kali masih boleh tuh. Tapi kalau 15 kali atau lebih, maka tidak lagi diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak izinnya gitu. Enggak akan maksimal kalau terlalu banyak izin. Nah sekarang pertanyaannya,
bagi yang sudah drop out, sudah dikeluarkan dari program, apakah boleh lagi mendaftarkan ulang misalnya kan gitu? Boleh. Nah, boleh. Kapan diperbolehkan mendaftarkan ulang? Setelah menyelesaikan komitmen infak DO dengan nominal seikhlasnya. Kemarin kan teman-teman ketika mendaftar, ketika mengisi Google Form, ada kesiapan untuk membayar infak seikhlasnya, semampunya. Ketika nanti dikena drop out. Nah, terserah itu nanti seikhlasnya. Ini semuanya akan digunakan untuk operasional program dan juga pondok pesantren Kholimul Quran. Seperti itu. Nah, setelah membayar, kemudian konfirmasi ke admin, baru kemudian boleh mendaftar ulang. Itu pun lewat sistem antrean. Makanya jangan DO gitu kan. Jangan DO. Sayang sekali, makanya kita saling ingatkan. Nanti teman-teman Korlas, koordinator Korlas dan juga teman-teman Muslim, mari kita saling ingatkan supaya kita betul-betul bisa bertahan. Baik. Nah, ini sebagai penutup, mari kita mencintai proses kita bersama Al-Qur'an. Karena cinta itu sebagai motor penggerak. Kalau kata ulama, cinta itu motor penggerak seseorang dalam ibadah. Nah, oke. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah itu tidak diukur semata-mata dari seberapa cepat ia mengkhatamkan hafalannya. Bukan. Bukan seberapa cepat. Tapi seberapa sabar, seberapa tulus ia meniti setiap jengkal prosesnya bersama Al-Quran. Gitu. Al-Quran itu bukan sekedar target untuk diselesaikan. Tapi dia itu adalah teman perjalanan yang harus senantiasa kita bersamai dengan adab, dengan ketulusan niat hingga garis finish kehidupan. Hatta atanal yakin. Wa'bud rabbaka hatta atakal yakin. Kata Allah SWT. Sembahlah, beribadah kepada Allah itu sampai maut. Nah, maka mari kita bulatkan tekad teman-teman untuk tidak pernah menyerah. Jangan kita pernah menyerah. Selama kita belum berhenti menghafal Quran, maka insya Allah kita akan sampai pada titik itu. Apakah titik maut atau titik 30 juz. Yang penting jangan berhenti. Gitu. Secapek apapun. Tapi kalau udah berhenti, selesai udah. Ya, lambat itu bukan masalah. Yang masalah adalah berhenti. Nah, kenapa? Karena setiap ayat yang kita ulang itu, yang kita kesel kalau kita ulang-ulang karena hilang itu adalah bukti cinta kita kepada kalam Allah SWT. Maka jangan kita merasa gagal ketika kita menghadapi hafalan sulit. Kenapa? Karena semakin sulit hafalan yang kita lalui, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah SWT. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah menjaga niat kita, Allah menjaga semangat kita, dan kita saling doakan teman-teman, mudah-mudahan kita istiqomah semuanya, ya. Paling tidak kita sudah melalui proses menghafal Al-Quran ini. Dan ini adalah proses yang sangat mulia karena terkait dengan Al-Quranul Karim, kalamullah. Demikian, wabillahi taufik, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh. Rekamannya nanti ada. Silakan, silakan. Baik. Jazakumullah khair Ustaz. Untuk murojaah harian itu dilakukan secara mandiri. Yang menyimak pasangan itu adalah murojaah pekanan. Sabtu Ahad. Nah, kalau murojaah pekanan itu, ya kita selain kita setoran murojaah di grup, kita juga menyimak setoran pasangan kita. Jadi saling simak, saling store, saling simak. Kemudian, apakah ada kewajiban koreksi? Kita koreksi sebisa kita, semampu kita. Tujuannya tadi, untuk melatih kita untuk mengajar atau menyimak bacaan orang lain. Itu juga untuk melatih ketelitian, kejelian telinga kita dalam menyimak bacaan orang lain. Jadi harus disimak dan dilaporkan. Kalau sudah selesai disimak, lapor ke grup bahwa kita sudah menyimak hafalan pasangan kita. Seperti itu. Tapi kalau murojaah harian nggak ada ya. Murojaah harian itu hanya kita murojaah sendiri, murojaah mandiri, dalam sholat, luar sholat, kemudian kita laporkan kalau sudah selesai. Demikian. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya.
Silakan. Ya benar. Ya, ya benar benar. Sekarang pakai kalender Hijriah. Oh, jazakumullah khair. Silakan, masih ada. Yang akhwat, yang ibu-ibu silakan bertanya pakai teks ya. Di situ ada apa namanya? Ikon titik 3 yang ke atas itu, diklik, di paling bawah itu ada pesan dalam panggilan. Nah, silakan diketik di situ. Silakan jika masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh, yang tadi itu maksudnya ya? Yang sudah punya hafalan sebelumnya. Benar. Hmm. Hmm. Baik. Mulai malam ini silakan lapor ke musrif di kelas ya. Musrif di kelas laporkan bahwa saya sudah pernah menghafal juz sekian juz sekian. Nah, kemudian kalau memang siap untuk ujian besok, boleh nanti kita janjian kita ujiannya lewat WhatsApp call seperti itu. Nah, kalau memang butuh waktu untuk persiapan ujian, boleh juga disampaikan aja ke musrif. Misalnya saya pernah hafal juz 29 30, tapi untuk ujiannya saya butuh waktu misalnya 1 pekan, enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa, nanti disampaikan. Nah, yang penting ada laporannya. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Ketika masa persiapan ujian, tidak ada setoran ziyadah. Dilarang ziyadah kalau masa persiapan ujian. Terus apa yang harus dilakukan? Tetap laporan murojaah di grup. Apa yang di murojaah hari itu, silakan dilaporkan di grup. Waktunya sama ya, sebelum waktu maksimal pelaporan murojaah harian. Berarti jam 10 malam itu. Itu aja yang harus dilakukan. Baik, ada yang bertanya lewat teks ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalnya dalam keadaan haid, bagaimana keberlanjutan setoran? Baik. Masalah haid, ini sebenarnya kan khilaf bainal ulama. Kalaupun kita ambil pendapat yang memang mengatakan tidak boleh kita baca Quran, tidak boleh kita pegang mushaf, eh, efeknya nanti kita akan libur selama haid. Maka dalam hal ini boleh kita ambil pendapat ulama yang membolehkan misalnya pakai apa namanya? Sapu tangan gitu ya, sarung tangan atau pakai mushaf yang ada di aplikasi HP kita masing-masing. Atau kalau santri itu kita perbolehkan pakai mushaf terjemah. Nah, itu beberapa solusi itu. Nah, supaya walaupun kita haid, kita juga tetap bisa menjaga hafalan. Dan bagi para penghafal Quran, ibu-ibu yang haid tapi dia penghafal Quran, dia diberikan rukhsah sebenarnya, diberikan rukhsah keringanan. Karena kalau haidnya misalnya 2 pekan, wah itu bisa hilang hafalannya. Kalau selama itu dia tidak apa namanya murojaah hafalannya. Itu kira-kira ya. Nah, tapi kalau misalnya ada di antara kita yang memang lebih tenang dengan pendapat yang tidak boleh sama sekali baca atau apa, ya silakan disampaikan. Yang penting nanti selama haid berarti dia tidak murojaah, tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti itu. Silakan dilaporkan nanti. Baik, berikutnya Bismillah, Afwan izin bertanya, untuk murojaah pekanan dengan pasangan, koreksi ini kita kirim dalam bentuk audio atau bagaimana? Ya, betul. Jadi koreksiannya dikirimkan lewat dalam format audio juga di grup. Ya, sebisa mungkin, nggak usah malu-malu, nggak usah malu. Kita koreksi semampu kita. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bila bacaan sudah dikoreksi, apakah kita boleh mengulang setoran bacaan di hari yang sama? Baik. Kalau memang koreksiannya itu diberikan oleh musrif langsung di hari yang sama, sebelum jam 6 sore, berarti boleh revisi di hari yang sama juga. Tapi biasanya musrif ini kan punya kesibukan juga. Biasanya mereka mengoreksinya setelah jam 6 sore.
Berarti kita revisinya besok gitu. Kita revisinya besok. Pertanyaannya, apakah setelah kita revisi kita kemudian kita diluluskan, apakah boleh kita setoran baru di hari yang sama? Boleh. Yang penting tadi, yang penting masih dalam rentang waktu setoran, yaitu belum jam 6 sore. Seperti itu. Kemudian izin bertanya, penjelasan tadi apakah akan dibagi? Ya, nanti ini ada rekamannya, kemudian ada file tadi ya. Berikutnya, untuk yang sudah ujian juz 30 tetapi hasilnya tidak mumtaz, apakah bisa ujian ulang? Untuk masalah ujian, standarnya itu minimal nilainya 60. Itu kita insya Allah nggak usah susah-susah. Yang penting dia dari 3 soal itu dia bisa jawab, walaupun tersendat-sendat, lupa-lupa, nggak masalah. Kecuali dari 3 soal itu misalnya nggak ada satupun yang bisa dijawab. Nah, kan itu. Hanya mampu mengulang soal. Nah, ini tentu belum siap berarti. Tapi kalau masih bisa dijawab 1-2 soal, itu insya Allah masih bisa diizinkan untuk melanjutkan ke juz berikutnya. Karena yang kita inginkan sebenarnya bukan lulus atau tidak lulus, tapi yang kita inginkan adalah kebiasaan untuk murojaah itu. Demikian. Silakan jika masih ada. Silakan. Flyer. Baik. Sebenarnya selain itu ada beberapa program yang kita rencanakan khusus untuk peserta program MTQ online. Yang pertama tadi, insya Allah akan kita adakan tahsin. Tahsin apa nanti yang kita utamakan itu tahsin Al-Fatihah. Ya nanti yang ikhwan itu bersama Ana sendiri, yang akhwatnya bersama Saudara Muazzam. Nah, masalah waktunya nanti kita sesuaikan. Nanti insya Allah kita umumkan di grup ya. Apakah sekali sepekan atau seperti apa nanti kita umumkan. Kemudian yang kedua, ada juga program bukan daurah ya, kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi. Ini yang sudah kita bahas di santri. Nanti insya Allah kita akan adakan sekali sepekan. Khusus untuk peserta program MTQ online juga kita buka untuk umum. Nah, paling tidak selain kita ngafal Quran, kita juga mendapat ilmu tentang adab bersama Al-Quran. Itu untuk rencana-rencana program. Terus ada juga nanti misalnya rencana mengadakan program daurah tajwid. Nah, itu ada spesial untuk peserta program online. Seperti itu. Silakan, masih ada? Kalau sudah kita cukupkan. Silakan, Pak. Pak Edwin. Benar, waktu Indonesia Barat. Berarti waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, begitu juga teman-teman yang dari luar Indonesia, ya kan? Ini ada pendaftar di luar negeri, silakan disesuaikan dengan waktu Indonesia Barat. Oke, waktu Indonesia Barat itu patokannya. Nah, kan sekarang bisa dicek tuh, secara online bisa. Baik, cukup sepertinya. Silakan, MC.